sebelum kita membacakan pertanyaan dari akhwat, ya silakan yang pakai kacamata itu. Ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya juga dulu seorang musisi, alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang Siapa namanya? nama Firdaus, Ustadz. Firdaus. Mudah-mudahan dimasukkan surga Firdaus. Amin, amin, ya Rabb. Amin. Alhamdulillah saya sudah meninggalkan musik beberapa bulan yang lalu. Setelah dapat beasiswa untuk sekolah musik, terus habis dapat beasiswa balik ke Jakarta, itu lagi ada problem. Biasalah manusia lagi ada problem dekat sama Allah gitu kan, sholat gitu-gitu atau dengar ceramah kajian. Habis itu nonton Zakir Naik, tiba-tiba biasa kan ada suggest video gitu di sebelah kanan di YouTube. Terus ada judul bagiku musik itu halal dari Ustaz Syafiq. Terus ada nonton, terus nonton 2,5 jam gitu. Anak akhirnya download aja di rumah, nonton di rumah. Akhirnya setelah hampir 10 tahun di musik, pas tahu musik itu haram, sedikit rada nggak terima sih. Akhirnya cari pembenaran. Pas cari pembenarannya malah kok ulama, maksudnya ustadz ini malah kayak dia mengatakan musik ini halal diperbolehkan asal nggak ganggu orang, nggak gini. Tapi dia menggunakan hadis yang tadi, yang sungguh akan ada orang-orang dari umatku yang menghalalkan zina, khomer, sutra, dan alat musik. Berarti selagi tidak ganggu orang, zina boleh gitu kan. Berarti selagi nggak ganggu orang, khomer boleh gitu kan. Nggak terima gitu kan. Akhirnya cari lagi pembenaran, tapi akhirnya qadarullah Allah pertemukan lagi video yang kedua Ustadz Ahmad Zainuddin yang bikin Ana ketemu teman-teman maksudnya ada musisi-musisi lain yang ternyata karirnya lebih jauh daripada Ana gitu loh. Dan tapi alhamdulillahnya dia mau tinggalin musik gitu. Masa Ana yang baru sujung kuku aja belum apa-apa nggak berani tinggalin musik. Akhirnya bismillah Ana tinggalin musik, Ana tinggalin semua karir Ana, walaupun lagi bikin album, bismillah tinggalin semuanya. Ana yakin Allah akan gantikan sama sesuatu yang lebih baik gitu loh. Dan tapi masalahnya gini Ustaz, alhamdulillah Ana mudah untuk meninggalkan musik-musiknya. Tapi problemnya adalah Ana kalau tiba-tiba lagi buka sosmed gitu, lihat teman lagi upload video klip baru atau lagi upload lagu baru atau lagi lihat mereka lagi tur kemana, itu iseng gitu lihat, aduh, enak ya, maksudnya mereka jalan-jalan lagi gitu-gitu. Ana rasanya pengen kayak gitu, tapi yang Ana yang tanyakan tuh, ada nggak sih Ustaz ulama mengatakan atau memberikan nasihat kepada muslimin atau semua musisi yang masih suka musik, cara untuk biar benci sama musik gitu loh. Selain kita doa, maksudnya kita berdoa sama Allah, semoga Allah berikan kita kebencian kepada musik gitu loh. Dan apa sih bentuk ikhtiarnya gitu Ustaz? Yang dia misalkan ada ulama yang mengatakan kalau untuk kalau engkau benci musik kayak gini. Ada nggak sih Ustaz? Dan terus yang Anda mau tanyakan sedikit syubhat juga sih Ustaz, karena genre yang musik yang Anda lakuin dulu, basicnya musik ini lahir tanpa alat musik Ustaz. Anda masih tetap bisa berkarir tapi tanpa alat musik itu, istilahnya Anda tetap bisa nge-rap tapi dengan cara spoken word gitu Ustaz. Itu masih diperbolehkan nggak Ustaz? Karena Anda nge-rap Ustaz. Nge-rap Ustaz. Kan tanpa musik tuh. Ya bla 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 bla. Gitu Ustaz. Musik tuh. Iya, jadi syairnya aja Ustaz. Syairnya aja, liriknya aja Ustaz, tapi nggak ada musik sama sekali karena basicnya musik ini lahir tanpa alat musik Ustaz. Tapi jadi kebiasaan gitu. Ustaz. Jadi kayak seperti tadi syairnya itu, rapnya itu menjadi kebiasaan dia gitu. Jadi bukan yang sesekali syair yang tadi Ustaz utarakan gitu. Apakah masih boleh nge-rap seperti itu? Apa masih diperbolehkan? Dan terus yang tadi yang penting ada gak sih anjuran dari ulama untuk biar kita benci sama alat musik itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk antum itu kan ngelihat video klip teman nge-share video klip gitu kan, touring segala macam. Antum unfriend aja. Iya kan? Iya sih, tapi maksudnya gini. Antum temenan sama Alfi tuh Mas. Iya, maksudnya Anda kan lagi buka sosmed terus tiba-tiba oke, Anda unfriend dia semua. Udah pokoknya dari Instagram udah Anda unfollow semua ini. Tapi sometimes kadang-kadang teman itu nanyain kabar saya, ini lagu baru gue dong, ini tonton dong gitu-gitu. Masih mereka masih minta support gitu sama Ana gitu loh, minta apa. Tapi alhamdulillah semua fanpage, Twitter semuanya udah di blok ya. Udah blok semua. Jadi karena hapus semua, delete semua teman antum berdua tuh, Alfi sama Kang Adi udah. Amin. Ya, semoga aja. Ya selesai. Udah gitu aja Ustaz, pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau anjuran sih banyak sekali ya.
seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin untuk meninggalkan musik. Ya. Masalahnya gimana supaya saya kok bisa benci sama musik gitu loh. Gak semudah itu, Mas. Karena masalahnya antum hadithu ahdin bil musiqa dalam masalah begitu. Baru meninggalkan musik. Sehingga ketika baru, sementara antum 10 tahun di dunia musik, baru meninggalkan tahun kemarin misalnya. Gak semudah itu untuk langsung benci, belum bisa. Kenapa? Karena manisnya musik masih ada di hati. Ini butuh kepada apa? Ya, terus menerus untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari musik, dan semua hal-hal yang bisa menyebabkan kita jatuh kepada musik kita tinggalkan. Insya Allah, ketika kita betul-betul sudah merasakan manisnya iman, kita akan merasakan pahitnya kufur. Ketika kita sudah merasakan manisnya taat, kita akan merasakan pahitnya maksiat. Ketika kita sudah merasakan ya hijrah kepada Allah dan Rasulnya ternyata lebih nikmat, maka disitulah kita akan merasakan ya bahwa kekufuran kita dahulu sesuatu yang luar biasa berat di hati. Makanya Nabi bersabda apa? Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada diri hati seorang hamba, dia akan merasakan manisnya iman. Apa 3 perkara itu? Kata Rasulullah yang pertama, Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Seseorang mencintai temannya karena Allah, bukan karena dunia. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia tidak ingin lagi kembali ke dunia yang buruknya dahulu, sebagaimana ia tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Ketika dia sudah merasakan itu, dia akan merasakan manisnya iman. Ya. Jadi yang harus saya lakukan bagaimana Ustadz? Yang harus kita lakukan sekarang adalah yang pertama, berusaha terus meninggalkan musik dan semua hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada musik. Sabar, istiqomah. Yang kedua, yaitu kita berusaha untuk senantiasa taqarrub kepada Allah dan membiasakan ketaatan. Baca Quran. Sekarang saya mau tanya sama antum. Setelah antum tinggalkan musik, sekarang baca Quran per hari berapa lembar, Mas? Hah? Kagak pernah. Baca Quran berapa lembar? Sehari. Bulan puasa kemarin 1 hari khatam. Enggak. 1 juz. Setelah puasa sampai sekarang blank lagi. Ya, susah kalau begitu caranya. Berarti ya, kalau kita ingin meninggalkan sebuah kebiasaan, kita harus membiasakan kebiasaan lain. Kalau antum terbiasa di atas musik, berkaratlah hati kita. Untuk membersihkan karatnya itu memang butuh waktu, karena karatnya sudah lama, Pak. Istilahnya kaca. Kacanya karatnya udah lama banget. Sehingga tidak mudah untuk menghapus dikit. Secara langsung begitu susah. Dikit-dikit. Dengan cara apa? Membiasakan kebaikan. Sekarang dahulu saya 10 tahun, Masya Allah musisi. Selalu musik. Sekarang saya sudah tahu, saya istighfar kepada Allah. Sekarang saya harus biasakan kebalikannya. Apa itu? Dzikir, atau baca Quran, atau baca ilmu. Harus, kalau nggak begitu, susah antum meninggalkan kebiasaan yang lalu. Atau setidaknya antum masih merasakan nikmat. Ketika antum lawan dan antum biasakan dengan baca Quran, mentadaburi Al-Quran, sehingga sampai kepada derajat antum sudah lebih merasa nikmat dengan Al-Quran, insya Allah antum tidak akan lagi suka musik. Masalahnya, sudah saya sebutkan tadi, kita ternyata
tidak melawannya dengan kebiasaan yang lain. Ketika kita tidak melawan dengan kebiasaan yang lain, amat sulit. Makanya harus biasakan. Biasakan menuntut baca buku. Biasakan, pokoknya saya harus punya kebiasaan ini untuk meninggalkan kebiasaan yang dulu, saya harus balas dengan kebiasaan kebaikan. Apa kebiasaan? Cari sama antum. Iya. Paham ya, akhi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Di belakang kita lihat bersama bangunan yang alhamdulillah, bangunan tahfidz Al-Quranul Karim, tahfidz Imam Nawawi yang berdiri di Jakarta Timur ini, alhamdulillah sudah melakukan pengecoran di lantai 2 dan masih banyak membutuhkan bantuan dan juga doa dari antum semua. Maka kami berharap agar antum semua Allah gerakkan hatinya untuk bisa menginfakkan kelebihan dari harta antum yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepada diri antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di atas muka bumi ini, maka Allah Azza wa Jalla akan bangunkan bagi dirinya rumah di surga, istana di surga, Masya Allah. Dan alhamdulillah pesantren ini di bawahnya nanti insya Allah ta'ala akan ada rumah ibadah berupa musalla, lantai 1 dan juga setengah lantai 2. Baru kemudian di lantai selanjutnya akan ada boarding, itu akan ada asrama dari santri. Dan kita tahu bersama ketika orang menghafalkan Al-Quran, santri menghafalkan Al-Quran, maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kita sumbangsihkan, apa yang kita donasikan dari harta kita yang Allah titipkan kepada diri kita, bisa benar-benar mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Karena ingat ya ikhwan, harta yang kita sedekahkan di atas muka bumi ini, maka itulah harta yang akan kita bawa dan kita tuai hasilnya di negeri akhirat insya-Allah. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bukakan hati antum semua untuk bisa memberikan sumbangan yang terbaik, donasi yang terbaik bagi pesantren Al-Imam An-Nawawi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi kehidupan kita semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.